Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim dari Manajemen Integritas Material dengan NPM 2306-186066. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dan juga menjelaskan mengenai implementasi teknik pendeteksian residual stres menggunakan XRD dalam infrastruktur minyak dan gas bumi. Kegiatan kali ini akan digunakan untuk penilaian UAS untuk mata kuliah metode inspeksi dan pengujian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai outline dari presentasi saya pada hari ini, yaitu yang pertama mengenai residual stres, yang kedua filosofi dari difaksi sinar X, yang ketiga XRD dalam residual stres, kemudian aplikasi XRD dalam inspeksi migas, serta perkembangan XRD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai residual stres. Baik, residual stres sesuai dengan namanya adalah tegangan sisa, yaitu merupakan tegangan yang tidak seimbang dan yang tidak homogen yang terjadi dikarenakan proses manufaktur komponen teknik yang berbeda. Nah, tegangan sisa adalah tegangan spesifik yang tetap berada dalam material setelah tahap manufaktur ketika tidak ada gaya eksternal atau gradien termal. Nah, dalam hal ini tahap manufaktur dapat juga diartikan sebagai tahap fabrikasi, kemudian tahap instalasi dan juga operasi dalam peralatan di migas. Nah, berbeda dengan tegangan normal yang muncul dari proses di mana gaya dihasilkan pada kondisi batasan tetap. Residual stres atau tegangan sisa ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya adalah kegiatan machining, pengelasan, dan juga perlakuan panas. Hal ini disebabkan dikarenakan terjadinya perubahan mekanik dan juga perlakuan panas, terjadinya perubahan panas atau thermal yang mengakibatkan terjadinya penekanan dan juga penerakan atau straining dan juga kompresif dari suatu material. Nah, di sini saya punya skema dari residual stress. Dalam hal ini kompresif stress dan juga tensile stress. Nah, di sini untuk kompresif stress dalam residual stress ini diartikan sebagai tegangan sisa, dan di sini adalah regangan sisa. Nanti kedepannya akan diartikan bahwa tegangan sisa adalah yang bernilai positif, sedangkan regangan sisa adalah yang bernilai negatif. Nah, banyak hal yang dapat mempengaruhi kekuatan serta integritas material. Salah satunya adalah residual stress. Seperti yang diketahui, tegangan sisa ini dapat juga meningkatkan sifat mekanik material. Salah satunya adalah dengan cara melakukan rekayasa pada material dengan cara melakukan proses machining tertentu, seperti kita lakukan rolling, ataupun kita lakukan metode yang sering digunakan juga adalah shot pinning atau laser shot pinning, atau juga kita melakukan perlakuan panas. Hal ini banyak aplikasinya dalam kegiatan welding ataupun fabrikasi suatu material untuk mencapai suatu kondisi yang diinginkan dan juga sudah diuji sebelumnya. Akan tetapi banyak hal yang atau banyak faktor yang dapat diakibatkan dari tegangan sisa ini. Salah satunya adalah banyak mengalami penurunan sifat mekanik dari material tersebut. Kita tidak tahu ketika melakukan fabrikasi ataupun ketika pada tahap operasional apakah suatu material atau suatu equipment tersebut dia mengalami tekanan apakah yang berlebihan ataupun mengalami suhu yang berlebihan. Itu dapat mengakibatkan tegangan sisa yang makin menumpuk akan dapat mengakibatkan penurunan atau degradasi sifat dari mekanik materialnya. Nah, mengapa residual stress ini sangat penting? Hal ini dikarenakan ada beberapa banyak kasus yang sudah tercatat dalam sejarah. Ini saya rangkum ada 3 peristiwa yang terjadi, yaitu jatuhnya jembatan di Mississippi River di Minneapolis, Minnesota I-35W pada tahun 2018, kemudian crash of Japan Airlines Flight 123 1985, kemudian Clean Energy Plant Explosion pada tahun 2004. Nah, ketiga hal tersebut, indikasinya ketika dilakukan field analysis dan juga investigasi adalah salah satunya diakibatkan
menumpuknya tegangan sisa dalam waktu yang berlebihan atau dibiarkan terlalu lama. Dan dalam kasus di jembatan ini diketahui bahwa ketika pada tahap konstruksi terdapat misalignment sehingga ada satu bagian dari jembatan tersebut yang mengalami beban secara berlebih dan juga ketika fabrikasi terdapat kecacatan di situ dan lolos ketika tahap inspeksi, jadi tidak diketahui bahwa material tersebut sudah mengalami tegangan sisa yang cukup tinggi dan dibiarkan terlalu lama sehingga ketika terjadi load yang berlebihan akan terjadi kolaps pada kasus tersebut. Nah, di sini dirangkum dari jurnal yang dilakukan oleh Fairfax dan Stanzik pada tahun 2016. Di sini adalah number of case history per decade insiden-insiden yang terjadi yang diakibatkan oleh residual stress. Jadi seiring bertambahnya waktu, seiring dengan bertambahnya juga equipment ataupun dalam berbagai macam industri, migas, petrokimia, transportasi dan lain-lain, seiring meningkatnya perjalanan waktu ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan juga diketahui di sini adalah jenis material type dan juga number of failure yang terjadi. Di sini diketahui bahwa steel mengalami number of failure yang sangat tinggi dibandingkan dengan material-material lain. Nah, di sini diakibatkan steel tersebut banyak juga digunakan dalam berbagai macam industri. Nah, di sini adalah failure mekanisme yang terjadi diakibatkan oleh residual stress dan juga number of case history-nya. Di sini diketahui bahwa terdapat indikasi stress corrosion cracking yang diakibatkan oleh residual stress dalam berbagai macam temuan. Nah, hal tersebut dapat dicegah dengan melakukan mitigasi dari residual stress atau tegangan sisa yang menumpuk dalam jangka waktu yang panjang. Salah satunya adalah dengan cara melakukan deteksi yang selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, di sini saya masuk ke filosofi dari fraksi sinar X. Seperti yang diketahui, diffraksi sinar X adalah fenomena ketika terjadi pembombardiran suatu material itu menggunakan sinar X dengan voltase yang sangat tinggi dengan power yang sangat tinggi di sini yaitu sehingga mengakibatkan difraksi di permukaan sampel yang akan dipantulkan kembali untuk diterima di detektor dan dari hasil di sini yang kita bisa lihat yaitu dari atomic plane-nya secara atomik kita bisa melihat bahwa dari gelombang incident beam atau dari gelombang datang akan dipantulkan sesuai dengan rumus refleksi pada reflected angle tertentu sebagai diffracted beam yang nanti akan diterima oleh detektor dan akan diproses oleh monitor. Nah, berdasarkan hal tersebut kita bisa melihat suatu hukum yang sering digunakan yaitu dari hukum Bragg yang adalah jarak antara bidang atomik dalam kristal dari sudut-sudut difraksi yang menunjukkan susunan atomik dan fase-fase berkristalin dalam material. Rumusnya adalah N lambda sama dengan 2D sin theta, di mana N adalah bilangan bulat atau difraksi biasanya bernilai 1, kemudian lambda adalah panjang gelombang sinar X yang digunakan, seringkali digunakan adalah sumber sinar X menggunakan CU, yaitu sekitar 1,54 angstrom, kemudian adalah D adalah jarak antar bidang kristal yang nanti akan diketahui dari hasil proses XRD. Dan juga theta adalah sudut datang sinar X-nya. Nah, nanti setiap puncak dari hasil tersebut kita akan mendapatkan kurva angle 2 theta versus intensity yang nantinya akan tergambarkan sebagai suatu pola-pola puncak. Nah, setiap puncak dalam pola diffraksi tersebut itu berhubungan dengan jarak antar bidang atom tertentu dalam kristal. Intensitas puncak itu akan mencerminkan jumlah atom yang menyumbang pada hamburan pada sudut tersebut. Nah, di sini saya ada beberapa contoh diffraksi sinar X. Ini adalah salah satu contohnya untuk menentukan identifikasi fasa pada sampel CU. Diketahui di sini itu kita bisa melihat bahwa di sini ada CuO-nya atau ada Cu2O dan juga Cu-nya. Nanti dari sini ini ada salah satu contohnya juga untuk di aluminium. Nah,
dari XRD tersebut kita dapat digunakan untuk menentukan berbagai parameter dari hasil pola diffraksi. Salah satunya yang sangat sering kita dapatkan adalah struktur kristal, identifikasi fasa, dan juga persentase fasa. Ukuran kristal kita dapat melakukan perhitungan dengan melakukan metode full width at half maksimum, dan juga regangan dan tegangan kristal yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian selain itu kita bisa mengetahui orientasi struktur, cacat pada kristal, struktur mikro, koefisien termal, dan juga kedalaman regangan. Next, saya akan melanjutkan lebih spesifik, yaitu XRD dalam residual stress. Nah, secara tradisional, tegangan sisa atau residual stress itu diukur menggunakan dengan cara memiringkan sampel pada sudut tertentu dengan sudut yang berbeda atau dalam melakukan tilting dan menentukan regangan atau tegangan sisa dari pergeseran posisi refleksinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini insiden beamnya dan juga detektor, nanti kemudian sampel ini akan dimiringkan dengan sudut tertentu dengan jumlah yang sedikit, dan di sini adalah schematic representation-nya. Di sini akan kita bisa melihat bahwa terjadi shifting pada sudut-sudut tertentu yang di sini nanti akan diketahui bahwa terjadi tegangan atau regangan pada skala atomik. Nah, di sini regangan atau tegangan ini akan menyebabkan pemanjangan atau kontraksi yang dapat mengubah jarak antar bidang tisi dan menyebabkan pergeseran pola diffraksi. Di sini kata kuncinya pergeseran, dan juga aplikasi salah satunya adalah untuk tegangan sisa dalam material yang dapat kita temui. Di sini kita seringkali menggunakan hukum Hooke untuk menentukan stress strain-nya. Dan dari persamaan ini kita memungkinkan untuk menghitung tegangan dalam setiap arah yang dipilih dari jarak antar bidang yang ditentukan dari dua pengukuran yang dilakukan pada bidang yang tegak lurus terhadap permukaan yang mengandung arah tegangan yang akan diukur. Untuk pengujian XRD dalam menentukan residual stress, salah satunya yang dapat kita lakukan adalah melakukan pengukuran XRD pada beberapa sudut tilt C. Nah, C di sini adalah sudut antara normal permukaan sampel dan arah sinar X. Nah, pada sudut C-nya kita akan mencatat sudut 2 theta untuk puncak diffraksi tertentu. Kemudian dari situ kita akan melakukan hitung parameter PCD. Di sini dari hukum Bragg yang sebelumnya kita turunkan. Jadi setelah kita ketahui berapa sudut 2 tetanya, kita akan menghitung jarak antar bidang dengan menggunakan persamaan di sini, di mana nilai n adalah orde fraksinya dan juga lambda adalah panjang gelombang dari sumber sinar X-nya. Dari situ kita bisa dapatkan nilai D atau jarak antar bidang. Kemudian kita akan lakukan plot D versus sin kuadrat C, dan di sini kita akan mendapatkan suatu garis linear yang persamaan linear tersebut kita akan masukkan dalam persamaan sebagai berikut. DFC sama dengan D0 plus D0 kali stress strain per E kali sin 2C. Nah, dari sini kita bisa anggap bahwa dari plot kemiringan D versus sin kuadrat C-nya adalah sebagai M atau gradien, sehingga kita mengetahui nilai stress strain-nya atau tegangan sisanya adalah sebagai gradien dikali E, di mana gradiennya adalah kemiringan plot D versus sin kuadrat C, dan juga E adalah modulus elastisitas material. Nah, bagaimana dengan aplikasi XRD dalam inspeksi migas? Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa salah satunya yang sering kita ketahui itu di pipa. Pada tahap fabrikasi, dalam proses fabrikasi pipa akan terjadi proses machining yang cukup banyak dan juga perlakuan panas yang cukup banyak juga. Kemudian pada tahap welding, di sini kita bisa melihat bahwa akan terjadi perlakuan panas dan juga perubahan mekanik yang secara signifikan akan mempengaruhi dari sifat mekanik suatu materialnya. Di sini adalah salah satu contoh menggunakan finite element method untuk mengetahui nilai simulasi tegangan dan regangan pada daerah las-lasan. Nah, tegangan sisa ini dapat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fatigue life komponen teknik. Di sini adalah khususnya untuk di pipa.
tersebut dapat menurunkan integritas dari infrastruktur terutama pada pipa yang mengalami banyak penumpukan tegangan akibat fabrikasi, instalasi, dan juga operasi. Nah, deteksi tegangan sisa pada pipa salah satunya dapat dilakukan dengan pemantauan tegangan sisa. Nah, XRD digunakan untuk mendeteksi hal tersebut dan memantau tegangan sisa dalam pipa baja yang digunakan untuk mengalirkan minyak dan gas. Hal ini penting di mana kita dapat mencegah kegagalan pipa akibat akumulasi tegangan yang tidak terkelola dalam waktu yang panjang. Kemudian evaluasi pasca pengelasan dapat juga kita lakukan untuk mengevaluasi tegangan sisa yang apakah terjadi penumpukan tegangan sisa akibat dari pengelasan. Dari situ kita memastikan bahwa tidak ada tegangan yang berlebih dapat menyebabkan retak atau kegagalan di masa depan. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh hasil yang pernah digunakan, yaitu ini hasil tegangan sisanya di sini pada dalam kedalaman tertentu, dan juga di sini dia membandingkan data yang didapatkan dengan metode sectioning dan juga metode yang lainnya. Nah, di sini ada salah satu contoh template laporan untuk residual stress measurement menggunakan XRD. Ini perlu diketahui juga elemen cube-nya apa, elemen voltage atau sumber XRD-nya apa, kemudian data diffraction seperti apa, dan juga nanti akan kita dapatkan residual stress beserta error yang diterima. Nah, secara lebih lanjut untuk perkembangan XRD, sebetulnya untuk saat ini perkembangan XRD masih terjadi dengan sangat pesat. Peningkatan pasar terutama pada industri dan juga riset itu mengakibatkan pertumbuhan kebutuhan pengujian XRD yang sangat tinggi. Nah, untuk acuan pengujian XRD di sini sebetulnya masih sangat sedikit yang concern menggunakan XRD di sini. Salah satu yang sudah melakukan standarnya adalah European Standard prepared by CN TC 138 bagian WG10, yaitu Non-Destructive Testing Test Method for Residual Stress Analysis by XRD pada 2009. Nah, selain deteksi tegangan sisa, infrastruktur migas dapat juga menggunakan XRD untuk melakukan karakterisasi material. Di situ kita bisa mengetahui identifikasi fase material dan juga analisis perubahan fase, sehingga kita bisa mengetahui juga apakah fase yang kita inginkan ada pada suatu material tersebut itu ada dalam kasus di pipa di sini, untuk kita bisa mengetahui apakah nanti integritasnya atau fatigue life ke depannya nanti apakah memang sudah mencukupi ataupun masih kurang. Dan juga di sini kita bisa melakukan evaluasi ketahanan korosi dengan melihat studi korosinya. Kita bisa tahu apakah sudah terjadi penumpukan oksida-oksida dalam suatu material, dan juga untuk investigasi kegagalan failure analysis kita bisa melakukan analisa patahan menggunakan XRD. QC juga dapat kita lakukan, dan juga pemantauan umur layan ini salah satunya, yaitu dengan melakukan inspeksi berkala dan pemantauan jangka panjang. Nah, untuk saat ini terdapat dua sistem untuk XRD, yaitu ini untuk yang fixed XRD, jadi ini kebanyakan untuk di laboratory base. Ini salah satunya dari Malvern Vertical, dan juga ini ada contohnya dari portable XRD system yang baru-baru dikembangkan. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang sangat menarik karena XRD sebelumnya dikenal sebagai suatu instrumen yang besar dan juga sulit untuk melakukan pengujian secara cepat, secara tepat, dan juga secara portable. Jadi ketika kita punya sampel, apabila kita harus membawa itu ke suatu lab di lab service tertentu, misalkan untuk melakukan inspeksi berkala, apakah hasil di situ ada, maka pasti akan sulit untuk kita bisa bawa secara terus-terusan ke lab service tersebut. Nah, apabila kita punya portable service system di sini, kita bisa melakukan inspeksi dengan membawa instrumen ke site. Dan di sini juga cost-nya lebih minim, serta bisa dibawa ke struktur besar, ke tempat-tempat yang terpencil gitu. Nah, selain sistem di sini kita juga seperti yang sudah dijelaskan, sudah dikembangkan. Misalkan di sini kita bisa menganalisa patahan pipa yang nanti langsung dilakukan di site, atau misalkan kita bisa pada baut begitu.
Nah, seperti itu kita bisa mengetahui tegangan sisa serta harapannya nanti ke depannya kita bisa melakukan inspeksi yang mendalam dan juga memastikan bahwa infrastruktur atau aset yang kita miliki tersebut jauh dari tegangan sisa sehingga kita bisa mengeliminasi atau memastikan bahwa umur layan dari infrastruktur tersebut masih panjang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Berikut juga referensi dari presentasi presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.